Kenapa berhenti di sini? Kakak, Siapa yang kau panggil kakak? Paman. mobilnya kenapa? Gak bisa nyala, rusak. Orang Tianjin ya? Sesama orang kampung. Ketemu sesama orang kampung, air mata meleleh. Aku udah meleleh nih. Aku kan masih ada rapat. Ini gak bisa jalan. Aku bantu dorong ya. Boleh. Nap, lain kali aku traktir makan ya. Makan apa? Nomor telepon aja gak ada. Urusanku lupa. Bos Luo pasti tidak akan melewatkan rapat. Maaf. Lihat tuh, jalan aja gak hati-hati. Beneran deh, umur segini. Kalau sampai aku nabrakmu, aku harus antar ke RS, sibuk banget aku. Maaf, aku kan ada urusan. Maaf. Aku tahu, silakan jalan. Maaf. Ini jam berapa? Kalau janjian sama orang, paling tidak datang 15 menit sebelumnya. Itu baru namanya sopan santun minimal. Bos Bai paling benci orang telat, tahu? Aku ada masalah di jalan. Kalian gak usah naik, bos kami tidak mau ketemu. Kenapa? Bos kami memang tidak mau ketemu kalian. Sudah, kalian gak usah datang lagi, orangnya sudah pergi. Bos Lo, kau tahu tidak? Aku susah payah baru bisa hubungi Bos Bai. Kalau kita mau sukses di industri makanan, tanpa bantuan Bos Bai, kita akan kesulitan. Kesempatan emas seperti ini kau lewatkan. Kau mau aku bantu gimana lagi nanti? Bos Jiao. Masak sih segitunya? Cuma telat 5 menit. Ada masalah jelasin aja ke Bos Bai. Beres kan? Kau gak mau, aku yang pergi. Hello, Halo, saya Luo Dazuo dari perusahaan Limin Food. Saya sudah janjian dengan Bos Bai. Saya agak terlambat karena ada urusan, ingin minta maaf langsung padanya. halo, Bos Luo dari Limin Food sudah datang. Mau bertemu Bos Bai. Oke, saya paham. Maaf, sekretaris Bos Bai sudah bilang, siapapun dari perusahaan Limin tidak akan diterima. Kalau begitu, saya tidak punya kesempatan untuk minta maaf. Tidak ada yang berani melawan keinginan Bos Bai. Silakan Anda pulang. Kalau begitu, boleh saya tunggu di sini sebentar? Maaf, ini area kerja kami. Jika ingin menunggu, silakan tunggu di luar, ya. Bu, Dazuo, waktunya makan, kenapa belum pulang? begini, saya janjian dengan klien untuk urusan bisnis. Tapi saya terlambat, dia marah. Saya menunggunya di luar. Sebentar lagi saya akan minta maaf padanya. Kalian makan saja, jangan tunggu saya. Baik, anak saya akan makan dulu. Kamu jelaskan baik-baik padanya, ya?
Oh, Camel. Lagi ngapain? Jangan ditanya, saya janjian dengan seseorang. Tapi terlambat, dia marah. Gak ada pilihan, saya tunggu di sini, mau minta maaf. Sudah ketemu? Belum. Kamu ini ngapain sih? Saya, kan sudah waktunya. Aku bilang, ini takdir. Kira Yoda. Kamu bantu aku dorong mobil, aku belum traktir kamu makan. Ayo. Aku tunggu di sini, mau minta maaf. Tunggu APA. Jengke ya. Kalau bos seperti ini, hanya karena kamu terlambat 5 menit. Langsung meragukan niat baikmu. Menolak orang sebaik kamu. Aku bilang, bos seperti ini, lebih baik tidak kerja sama. Ngomong apapun sama dia gak ada gunanya, minta maaf juga percuma. Ayo, makan, ayo. Benar juga. Ayo, makan, ayo. Pak, tanya sesuatu, kamu kerja di gedung kantor. Sekelas ini. Kok masih pakai mobil jelek itu? Dengar ya, jangan lihat mobilku jelek. Sudah 15 tahun aku pakai. Dia menemani aku berjuang, banyak jasanya. Dulu kan aku kerja sales. Tidak peduli menghadapi badai apapun. Tidak pejolai kuaka seburik APA pun. Dia tidak pernah mengecewakan. Kadang-kadang, aku membersihkan mobil sambil berbicara dengannya. Ku bilang, hei kawan, dengan dukunganmu, aku tidak takut menghadapi kesulitan apapun. Aku bisa mengatasi semua kesulitan. Waktu itu kan tidak punya uang. Kalau lelah atau mengantuk, aku tidur di mobil. Aku bersandar di kursinya. Aku merasa seperti pulang ke rumah. Entah kenapa merasa sangat aman. Waktu itu, aku tidak menganggapnya sebagai mesin. Aku menganggapnya sebagai teman lama. Seorang keluarga yang bekerja keras tanpa mengeluh. Tidak pernah meninggalkanku. Sekarang dia sudah tua. Tidak bisa lari lagi. Aku juga tidak akan meninggalkannya. Pak, tidak punya keluarga? Gimana ya? Waktu muda, ingin sukses dulu baru berkeluarga. Tapi ternyata tahun demi tahun berlalu begitu saja. Akhirnya sendirian. Sebenarnya di usiaku sekarang, berkeluarga atau tidak sudah tidak penting. Ada yang bilang, kamu sendirian, kesepian. Sendirian terus. Aku tidak merasa begitu, menurutku. Aku merasa bebas, bisa melakukan apa saja. Mau pergi kemanapun bisa. Contohnya sekarang makan denganmu. Pulang semalam-malaman pun tidak ada yang marahi, enak kan? Aku iri padamu. Dulu aku juga bebas, kerja sebagai kurir. Setiap hari keliling kemana-mana. Menyusuri setiap sudut, pulang ke rumah. Aku bersama ibuku. Tapi sekarang, katakanlah. Lanjutkan, kamu ngapain sih? Aku sudah selesai, sekarang giliranmu, ceritakan kisahmu. mau dengar ceritaku? Oke, ceritaku begini. Aku terharu mendengar ceritamu. Meskipun istrimu menipumu, tapi dia membuatmu mengerti apa itu cinta sejati. Pak, kalau dipikir-pikir lucu juga. Aku asal-asalan menikah, lalu asal-asalan menjadi ayah tiri. Sekarang, masih bingung-bingung. Memenuhi keinginan mantan istri. Memang susah, capek juga. Tapi di sisi lain, aku merasa cukup bahagia.
Bagus, kata-katamu bagus. Lihat, aku ini meski belum pernah berkeluarga. Tapi kalau aku mengalami nasib sepertimu, aku juga akan bertanggung jawab. Laki-laki harus berani tanggung jawab. Meski langit runtuh, kau harus gigit gigi dan tahan. Bukankah dikatakan setelah badai pasti ada pelangi? Setelah kesulitan pasti ada jalan keluar. Wah, Pak Tua, Anda filsuf ya. Filsuf APA. Tapi Pak Tua, aku sangat senang bertemu denganmu. Ini juga nasib kita berdua. Dulu, aku merasa diriku bodoh. Tak disangka bertemu denganmu, ini namanya apa? Seperti menemukan sahabat sejati. Aku juga sangat senang. Di usiaku ini, kadang aku berpikir, aku sudah melihat segalanya. Tak akan ada lagi kejutan. Tapi tak disangka bertemu dengan orang sepertimu. Orang yang penny person dan si tapi agak bodoh. Bodoh banget. Jujur saja, kalau aku perempuan, aku juga akan mengejarmu untuk menikahimu. Kamu ini maksudnya apa? Selera kamu berat ya? Nggak ada maksud lain, maksudku. Kalau aku lebih muda beberapa tahun, kita bisa jadi saudara angkat. Pak Tua, jadi saudara angkat nggak ada hubungannya dengan usia. Kamu kan gak punya keluarga, aku jadi keluargamu. Kalau ada apa-apa nanti cari aku ya. Ayo kakak jalan. Ayo adik. Aku benar-benar nggak ngerti maumu apa. Kalau kamu ingin menjatuhkan Han Yuping, langsung saja bikin perusahaannya bangkrut. Ngapain malah bantu mereka naikin kinerja? Semakin dalam kepercayaannya, semakin sakit dia nantinya. Aku ngerti, langkahmu selanjutnya pasti memaksanya ekspansi dan cari pendanaan. Tapi Han Yuping pernah dapat pelajaran di dunia keuangan. Kan kendalikan olehmu? Aku punya cara buat bikin dia masuk jalan buntu. Kamu tahu nggak susahnya jadi pelukis? Banyak orang dari kecil pengen belajar lukis, pengen masuk akademi seni. Tapi setelah lulus, tidak bisa cari kerja, tidak ada makan. Banyak yang disebut pelukis, baru diakui orang setelah mereka meninggal. Kebanyakan lulusan akademi seni untuk bertahan hidup, akhirnya beralih profesi, jadi desainer atau dekorator. Atau melukis papan reklame, menurutmu? Ini jalan yang ingin kau tempuh? Puh. Sekarang banyak orang yang menjadikan hobi sebagai profesi mereka. Menurutku hidup seperti ini baru benar-benar bahagia. Sebaliknya, setiap hari menghadapi pekerjaan yang tidak disukai, hanya untuk cari uang bertahan hidup. Tidakkah kau merasa hidup seperti ini sangat tidak bahagia? Menurutku uang bukan yang terpenting. Hidup harus ada minat baru bisa bahagia. Baru tidak menyia-nyiakan hidup yang diberikan Tuhan. Inilah hidup yang sebenarnya. Anakku pulang. Baru sampai. Ketemu Bos Bai belum? Tidak, dia memang tidak mau ketemu aku. Terus gimana dong? Memangnya perusahaan itu sangat penting bagimu? Bu, aku capek. Aku mau tidur sebentar. Percayalah.
Tante ada perlu apa? Tante Men memang ada perlu minta tolong. Hari ini Dazuo janjian dengan perusahaan dagang Dakin untuk negosiasi bisnis. Tapi di tengah jalan dia ada masalah, terlambat beberapa menit. Direkturnya sama sekali tidak mau ketemu. Menurutku perusahaan itu sangat penting buat Dazuo. Lagi pula perusahaan sebesar itu pasti punya divisi hukum. Apa kau punya kenalan di dunia hukum yang mengenal mereka? Bisa minta tolong bicarakan. Biar Dazuo bisa ketemu direkturnya. Tante jangan khawatir. Aku akan coba cari solusi. Bagus, bagus. Itu bagus sekali. Terima kasih ya. Jangan sungkan, ini juga tugasku. Tetap harus bilang terima kasih. Dah. Usulmu kemarin sudah kupikirkan, tetap memutuskan tidak cari pendanaan. Bos Han, kalau Daiten Logistics tidak cari pendanaan sekarang, tidak memperluas operasi, sangat berbahaya. Mudah tersaingi oleh perusahaan sejenis. Sudah kupikirkan. Kalau perusahaan sudah IPO, aku juga akan semakin sibuk. Sudah setengah umur hidup. Sudah kupahami. Sebanyak apapun uang yang didapat, kalau tidak bahagia, apa gunanya? Jadi aku putuskan. Urusan pendanaan, lupakan saja. Dong, ibumu benar-benar mengizinkanmu belajar melukis? Tentu dong, aku kan anak satu-satunya. Kalau bukan dia yang mendukungku, siapa lagi? Meski dia tidak mengatakannya langsung, tapi aku bisa merasakannya. Diam-diam dia sudah menyetujui. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu, kamu harus lebih giat lagi. Baru pantas dengan dukungan ibumu. Pasti dong, kan ada kamu yang juga mendukungku. Aku pasti akan lebih bersungguh-sungguh. Paman Shuangyan. Dong, kamu ada waktu? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ada, nanti aku datang ke tempatmu. Kalau begitu kita ketemu di depan gudang Daiten, janji ya. Kang Ni, aku ada urusan dulu. Lain kali aku minta pendapatmu lagi. Baiklah, hari-hari di jalan. Cara. Bagaimana, Bos Luo? Sudah ketemu Bos Bai? Kemarin aku menunggu seharian. Tidak ketemu. Kenapa? Kamu terlambat ya? Kenapa kamu terlambat? Sudah berapa kali kukatakan, jangan sampai terlambat. Sudah berapa kali kukatakan, ini prinsip paling dasar. Kamu tidak boleh terlambat. Aku melihat orang lain dalam kesulitan, tidak mungkin aku diam saja. Memang orang lain yang kesusahan, kamu tidak bisa diam saja. Tapi kalau kamu yang kesusahan gimana? Kamu tahu tidak? Sekarang adalah masa paling kritis bagi perusahaan kita. Pauso. Selama ini, kupikir kamu adalah orang yang jujur dan baik hati, orang yang berkomitmen. Karena itu, aku sangat berharap dengan kemampuanku bisa membantumu buat perusahaan ini sukses. Berikan semua yang kau punya. Tapi aku sadar,
Kau tidak seperti bos. Kau sama sekali tidak berniat melakukan apapun. Aku keluar. Paman Zhuangyan, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya tidak ada, cuma ingin ngobrol tentang ibumu. Ngobrol tentang ibu? Boleh banget. Ayo kita ngobrol, ada yang mau ditanyakan? Aku akan jujur ceritakan semuanya. Aku cuma penasaran, ibuku suka apa ya? Dia cuma ingin cepat cari suami yang baik, lalu menikah. Bukan itu yang kumaksud, maksudku. Jia. Dia suka uang? Tentu suka uang. Sepertinya tebakanku benar. Sekarang, Daitian Logistics. Ada kesempatan untuk go public. Setelah go public, skala perusahaan ini akan berkembang puluhan kali lipat, juga punya banyak uang tunai. Tapi entah kenapa, ibumu menolak. Tidak mungkin, dia sangat suka uang. Jangan-jangan karena ucapanku kemarin. Dia baru ambil keputusan ini. Paman Zhuangyan, Anda sangat yakin bisa bantu ibuku dapatkan lebih banyak kekayaan? Aku pasti mau. Jadi urusan go public ini, serahkan padaku. Aku akan bujuk ibuku. Halo Bos Bai. Saya Ren Xiaoman dari firma hukum Yisen. Pengke Karen. Ada keperluan apa? Begini, Bos Bai. Kami sangat ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Hanya saja waktu janji temu kemarin, dia terlambat karena suatu hal, sehingga membuat Bos Bai tidak senang. Jadi hari ini saya ingin melihat, Bos Bai, apakah Anda bisa memberi teman saya kesempatan lagi? Pengacara Ren, perusahaan mana yang kamu maksud? Aku sama sekali tidak ingat. Perusahaan Limin Food. Oh ayah, ada ingatan. Ada ingatan? Terutama dengan yang dari perusahaan Limin itu. Yang agak gemuk, wanita itu, ada ingatan. Kalau begitu, bisakah Anda beri mereka kesempatan lagi? Pengacara Ren, aku tidak ingin mempertimbangkan lagi. Karena apa? Pijitchela. Sikapnya terhadap pelanggan itu, sangat membekas di ingatanku. Terkadang justru dari bawah. Staf tingkat dasar ini. Bisa terlihat apakah perusahaan ini berkualitas atau tidak. Jadi, aku tidak ingin berurusan lagi dengan perusahaan ini. Sebenarnya yang Anda maksud adalah direktur penjualan mereka Jiao Yingxiong. Bos mereka tidak seperti itu. Aku sangat berharap Bos Bai bisa bertemu dengannya. Pasti pandangan Anda tentang dia akan berubah. Aku tidak peduli dia pahlawan atau bukan. Pokoknya aku ini orangnya agak semaunya, ya kan? Terkadang kalau aku sudah lihat hal yang tidak baik, sulit bagiku untuk berubah. Menurutku sudah cukup begitu, bagaimana? Kalau ada apa-apa nanti kita hubungi lagi ya? Luo Dazuo, tahukah kamu mengapa Bos Bai tidak mau bertemu denganmu? Ternyata itu Bos Jiao. Tanpa sengaja menyinggung perasaan Bos Bai. Sekarang katakan padaku di mana Bos Jiao itu. Aku akan cari dia untuk berdebat. Jangan cari lagi, percuma. Kenapa? Iya, orang-orang di luar pada kemana ya? Bos Jiao mana? Dia mengundurkan diri. Bawa seluruh tim penjualan pergi.
Dia mengundurkan diri? Kok tiba-tiba banget? Bukannya kalian dulu masih Xiao Jiao? Cukup akur ya? Sekarang setelah dipikir-pikir, aku dan dia cuma hubungan di permukaan saja, formalitas. Orang mengejar yang lebih tinggi, air mengalir ke yang lebih rendah, tidak bisa ditahan. Lagi pula konsep dan prinsip kami berdua berbeda. Ditambah dia juga tidak menganggapku sebagai bos. Sekarang aku merasa, buka perusahaan makanan ini kok susah banget ya? Sudah susah payah, keluar banyak uang. Ujung-ujungnya sia-sia belaka. Kalau terus begini, bisa bangkrut nanti. Aku sangat merindukan masa-masa jadi kurir. Meski biasa dan sederhana, tapi tidak terjebak dalam hubungan antar manusia yang rumit. Susah bernapas. Pengacara Ren atau bos Jia. Mungkin mereka semua benar. Kalau mau bilang salah, hanya mendorongku ke posisi yang bukan milikku ini. Sudah pulang, Nak. Hari ini suasana hatimu tidak baik ya? Ada apa, terjadi sesuatu? Ibu. Xiao Jiao mengundurkan diri. Dia membawa seluruh timnya pergi juga. Mungkin perusahaan ini tidak bisa bertahan. Lihatlah betapa lemahnya dirimu, seorang bernama Jiao pergi. Lalu membuat perusahaan tidak bisa bertahan. Dia orang apa? Sudah lama ibu bilang padamu, orang bernama Jiao itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Mana bisa dibandingkan dengan Xiaoman? Dia hanya akan mengajakmu minum-minum tiap hari. Pekerjaan bisa dilakukan seperti itu. Lihatlah Xiaoman. Setiap hari membantumu, ini baru namanya membantu mengerti. Ibu jangan bicara lagi, Xiaoman memang baik. Tapi dalam hal bisnis dan pemasaran dia memang kurang paham. Aku membuka perusahaan makanan bukan firma hukum. ITU. Sudah ibu jangan bicara lagi. Aku sudah sangat lelah, bisakah ibu memberiku ketenangan? Ibu jangan karena aku berkata sesuatu lalu mengubah pikiranmu. Menurutku ibu harus kembali menjadi dirimu sendiri. Dongdong, bukankah kau tidak suka ibu? Selalu terlihat seperti wanita karir. Sibuk bekerja sampai mengabaikanmu. Tapi sekarang kau tidak sibuk. Malah membuatku merasa kau merawatku. Mengorbankan cita-cita dan kariermu. Ibu juga tidak punya cita-cita besar. Cita-cita terbesar adalah membuatmu bahagia. Tapi menurutku hanya jika ibu kembali menjadi diri sendiri, aku baru akan bahagia. Aku tidak ingin karena diriku menghalangi langkah ibu maju. Jadi maksudmu, ingin ibu tetap menjadi wanita karir sibuk bekerja? Ayah, lihatlah aku sudah besar, bisa merawat diri sendiri. Jadi ibu tersayang, tenanglah. Beranilah mengejar kariermu saat sukses nanti. Aku akan bilang pada teman-temanku, perusahaan logistik Datian ini milik Han Dongdong. Aku juga bangga mengatakannya. Dongdong, dulu kan kau suka melukis. Kenapa sekarang tertarik berbisnis? Ibu, aku tidak bisa hanya karena hobi. Tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku kan anakmu. Aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu. Kalau kamu tertarik mewarisi perusahaan ibu,
daripada belajar melukis atau seni yang tidak jelas. Ibu akan berusaha keras membuat Daecheon Logistics jadi perusahaan besar. Semangat Ibu. Semangat! Saya sederhana ITU, he's auto. Strategimu terlalu langsung ya. Han Yuping bisa dibujuk oleh anaknya. Kang Cheng, cara berpikirmu. Berubah cepat sekali. Luo Dazuo, uang 10 juta itu. Memberiku pelajaran. Orang seperti mereka berbeda dengan kita. Tidak mengukur segalanya dengan uang. Ini masih Kang Cheng yang dulu? Tidak hanya memanfaatkan dirimu sebagai umpan, tapi juga tahu menggunakan ikatan keluarga di bidang kita. Yang paling ditakuti adalah risiko yang tidak terduga. Perasaan itu memang tidak bisa dikendalikan. Belum tentu. Asal tepat melihatnya. Segala sesuatu di sekitar bisa dimanfaatkan. Oke, aku mengerti. Oke, sampai jumpa. Telepon siapa? Anak Han Yuping. Katanya sudah membujuk Han Yuping. Kang Cheng, kamu hebat juga. Mainkan kartu perasaan dengan baik, jangan-jangan suatu hari kamu juga akan memanfaatkan perasaanku, kecuali aku sudah tidak punya pilihan. Xiaoman, Didi, Anda mencari saya? Anda mau pergi ya? Tidak apa-apa, katakan saja pada saya. Kalau begitu, ambil beberapa menit waktumu. Kemarin Dazuo pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Saya tanya ada apa, katanya perusahaan mungkin tidak bisa bertahan. Sebagai ibu, hati saya sangat sedih mendengarnya. Dan sangat khawatir, saya pikir lama, tidak ada yang bisa membantunya. Akhirnya datang padamu. Xiaoman, Didi, Anda mencari saya? Anda mau pergi ya? Tidak apa-apa, katakan saja pada saya. Kalau begitu, ambil beberapa menit waktumu. Kemarin Dazuo pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Aku tanya dia kenapa. Dia bilang perusahaan mungkin tidak bisa bertahan. Sebagai ibu, hatiku sangat sedih dan khawatir. Sudah kupikirkan, tidak ada yang bisa membantunya. Akhirnya aku datang padamu untuk minta bantuan. Ibu tidak perlu khawatir. Perusahaan Limin tidak mudah dikalahkan. Baik. Lihat, Dazuo baru ada masalah. Ibu langsung memikirkanmu, padahal kamu sibuk sekali. Ibu selalu merepotkanmu. Ibu, jangan terlalu sungkan denganku. Biarkan aku yang urus ini. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Iya. Baik, sampai jumpa. Aku memutuskan untuk menerima saranmu, memperluas bisnis perusahaan, dan mencari pendanaan untuk go public. Terima kasih atas dukungan Bos Han. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Baik, urusan pendanaan aku serahkan padamu. Tenang saja. Aku akan bersama pengacara Guan menyiapkan dokumen untuk go public. Baik. Coba lihat dokumen ini. Sekarang performa Davian Logistics sangat bagus dan ingin berkembang lebih jauh. Maka perlu pendanaan untuk go public. Aku akan menghubungi beberapa sekuritas dan investor. Nanti aku berikan dokumen lebih detail. Tenang saja. Aku akan pelajari detail kondisi perusahaan-perusahaan ini. Liang-liang, ini sangat penting. Jika berhasil, kantor hukummu di industri ini akan punya pondasi yang kuat. Aku tahu harus bagaimana. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau begitu cepatlah kembali dan persiapkan. Baik. Selamat, kamu berhasil meyakinkan Han Yuping untuk go public. Mereka menganggap urusan go public terlalu mudah. Terutama Han Yuping yang sama sekali tidak paham.
Ketika dia menyadarinya, perusahaan itu sudah menjadi milik kita. Kita bisa melakukan apa saja. Masih butuh bantuanmu untuk urusan ini. Tidak masalah. Ayo ganti. Jangan tanya kenapa, ganti saja. Bukan karena aku pakai baju ini. Mereka baru mau kerjasama dengan perusahaan kita. Banyak tanya. Kalau tidak mau perusahaan bangkrut, ganti baju. Tidak masalah, kami sudah di depan pintu. Ganti dong. Toiletnya rusak. Oke, aku akan segera hubungi tukang perbaikan. Perusahaan perbaikan? Iya, ini dari Gedang Hanfang. Di sini ada toilet yang rusak. Bisa kirim orang sekarang untuk memperbaikinya? Tidak masalah. Akan segera kirim orang. Oak. Kalian siapa? Tukang perbaikan toilet. Cepat sekali datangnya. Kenapa? Bocor lagi? Toiletnya mampet lagi. Kalian ini ngapain? Tukang perbaikan toilet. Ini kantor Bos Bay. Perbaikan toilet di sebelah sana. Oh, Apa aku bilang tadi? Cuma ganti baju aja. Orangnya juga gak mau ketemu kita. jangan banyak bacot. Ganti baju lagi jadi karyawan. Ini yang cewek, yang cowok di sini. Pak, ini lagi ngapain? Ngapain? Lagi perbaiki toilet. Kenapa? Oh, kamu tahu. Kamu juga jadi tukang perbaikan? Aku? Jangan cuma berdiri, bantu dong. Ayo. Warna ini bagus banget, yang ini oke. Tipis banget, aku coba kasih kamu pakai. Sangat ringan, hampir nggak kelihatan, tapi bisa mencerahkan. Efeknya bagus. Zuo ini ngapain sih? Ganti baju lebih lama dari cewek. Sudah lancar. Sudah tua, harus diganti. Pak, berarti Anda ini? Tukang perbaikan toilet. Apa aja dikerjain, nggak bisa nggak. Nak, kamu pakai baju ini. Jadi kamu juga tukang perbaikan toilet? Kita satu profesi dong. Pak, nggak nyangka, Anda kerja di properti. Iya, aku kerja di properti. Bos ini pelit banget sih. Ganti valve aja nggak bisa. Mati kali ya. Iya, pelit banget. Nggak cuma kamu yang bilang, semua juga bilang gitu. Dia terlalu pelit. Pelitnya nggak ketulungan. Orang kaya kok bisa pelit gini sih? Ya. Kalau dia nggak pelit, dia bukan orang kaya. Iya, kalau nggak pelit ya nggak. Dek, kamu kok banyak bicara sih? Luo Dazuo. Nggak, masih pakai celana kok nggak. Pakai. Luo Dazuo, kamu masih ngobrol apa? Disuruh ganti baju nggak mau. Bos Bay sebentar lagi pulang. Pengekaren.
Apa maksudnya? Kalian berdua kenal? Kenal dong. Kalian berdua juga kenal? Kami berdua sudah lama kenal. Luo Dazuo. Ini dia bos bayi yang mau kita temui. Aduh, MA. Aku buta mata ya. Bos Bai, aku perkenalkan. Ini temanku. Sekaligus partner bisnis, pengacara Ren. Kami pernah bertemu. Pengacara Ren, aku ingat banget. Bos Bai, waktu itu Anda menolak saya. Bikin saya bingung banget. Wah, waktu itu aku juga keterlaluan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Daswa. Katanya dulu kamu kerja di ekspedisi. Terus bilangnya bisnis makanan sehat. Kok bisa juga benerin toilet? Ceritanya panjang, tapi sebenarnya nggak panjang. Ini semua rencana pengacara Ren. Rencana apa? Ceritain dong, aku penasaran. Waktu itu kan aku telat bantu dorong mobilmu. Terus kamu marah nggak mau ketemu, jadi... Itu kan salah paham. Kamu udah bantu dorong mobil. Masa aku nggak mau ketemu? Aku lihat cewek di perusahaanmu itu. Yang mukanya kayak gitu. Udah resign? Udah resign. Aku langsung nggak suka lihat dia. Jadi pas dengar kalian dari Limin Food, langsung nggak mau ketemu. Salah paham, salah paham. Nah, ini kan cuma salah paham. Tapi buat kami jadi masalah besar, ya kan? Kami berdua jadi panik. Gimana dong? Akhirnya pengacara Ren nemu ide. Dia punya teman sekelas di tempatmu. Terus ketemu Xiaowang. Sengaja ngeblok taletnya. Taletnya tersumbat, harus ada yang memperbaikinya. Kami berdua pura-pura jadi tukang reparasi. Tukang reparasi toilet pun datang. Tapi siapa sangka, setelah bolak-balik beberapa kali, kamu muncul. Gara-gara kamu muncul, akhirnya kejadian deh ini. Toiletnya bagus banget, bagus banget. Kalau nggak ada toilet, gimana kita berdua bisa kenal? Jodoh toilet lah. Iya, nggak cuma jodoh. Di tengah-tengahnya, kita juga ada orang baik. Orang baik itu adalah pengacara Ren. Kalau nggak ada pengacara Ren, kita cuma kenal sekilas. Lalu berpisah jalan kan? Makanya, aku harus berterima kasih sama pengacara Ren. Nah, Penair. Aku udah lihat kondisi perusahaanmu. Besok kita tanda tangan, oke? Untuk kerjasama dua perusahaan kita, mari bersulang. Minum, Bos. Bos Bai. Minuman ini lembut, Dazuo juga harus minum sedikit. Gini aja, hari ini aku yang minum, kamu yang nyetir. Nggak boleh, aku yang minum, kamu yang nyetir. Aku minum, aku nyetir. Dengar dulu, aku minum, kamu nyetir. Kamu dengerin nggak sih? Aku nyetir. Ya udah, kamu nyetir. Bukan, kamu nyetir, aku minum. Ayo duduk-duduk. Bibi, kabar baik kan? Baik. Aku bawain oleh-oleh buat Bibi. Ini minumannya enak loh. Wah, terlalu baik. Jangan-jangan kamu sekarang kerja di pabrik minuman ini. Jadi direktur penjualannya? Ayah. Aku memang jadi direktur penjualan mereka. Sekarang aku udah nggak kerja di Limin lagi. Tapi aku dan Dazuo tetap teman baik. Kedepannya, dalam urusan bisnis, kami akan saling membantu. Tenang saja. Semoga begitu. Waktu itu kamu buru-buru pergi bawa timmu. Bikin Dazuo kaget. Tapi Dazuo ini orangnya baik hati. Dia nggak akan marah. Iya, punya ibu baik seperti Bibi. Pasti punya anak yang baik juga. Nggak apa-apa. Kami tetap teman, akan sering ketemu. Semoga kalian bisa jadi teman. Minuman ini aku terima ya. Oke, semoga kamu, meski jadi direktur penjualan di pabrik minuman, harus sering minum. Tapi kesehatan lebih penting. Jaga kesehatan, minum sedikit. Oak, tenang, aku pasti minum sedikit saja. Kalau begitu, hari ini sampai di sini dulu. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kalau nanti ada apa-apa, bisa telepon aku ya. Aku siap kapan saja. Terima kasih. Baiklah, Bu, jaga diri baik-baik. Coba cicipi anggur ini. Kalau di sekitar Ibu ada tetangga atau apa, paman atau bibi yang membutuhkan, jangan ragu telepon aku ya. Aku siap kapan saja. Dah, sampai jumpa. Benar-benar tidak lepas dari pekerjaannya.
Baiklah, baiklah. Luo Dazuo, kamu bisa tidak? Terima kasih ya. Lihat kamu ini, meskipun sehari-hari agak seperti keledai. Aku keledai. Tapi kamu ini orang baik. Baiknya bagaimana? Kamu ini lucu sekali. Kamu mau aku bicara terus terang ya? Baiklah, kalau begitu aku bicara ya. Pertama, kamu tampan kan? Kedua, postur tubuhmu bagus kan? Yang paling penting, hatimu baik. Kamu tiga baik, kamu siswa teladan. Lihat, waktu aku mulai buka perusahaan, kamu selalu menyemangatiku, kan? Lalu saat aku hampir gagal, kamu masih menyemangatiku, kan? Kemudian, bahkan hari ini dalam masalah bos bayi ini, kamu menyemangati kita untuk melepas baju. Bukan, ganti baju, ganti jadi baju tukang ledeng. Baru bisa ketemu bos bayi. Singkatnya, kamu adalah orang baik. Semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikanku. Jadi, pengacara Ren, aku berterima kasih padamu. Senang bertemu denganmu. Kenapa Paman Luo memeluk Bibi Xiaomen? Perkembangan dua orang ini di luar dugaan. Sudah, aku tidak cerewet lagi. Aku ngomong terus, pasti kamu kesal lagi. Mulai sekarang aku diam. Diam. Hati-hati di jalannya. Tidak usah antar, dah. Datsu. Sekarang situasinya bagaimana? Satu kata, Bagus? bagus sekali. 3 kata. Semuanya berjalan lancar dan semakin membaik. Benar? Sangat bagus. Oh begitu? Besok aku ada janji dengan pengacara Ren. Aku mau tidur sebentar dulu. Cepat pergi. Sampai besok. Cepat pergi. Cepat. Hati-hati. Kamu bilang kalau Paman Luo menikah lagi. Aku setuju atau tidak setuju ya? Tentu tidak setuju. Kenapa? Lihat saja, ibumu menikah kilat tanpa memberitahumu. Tiba-tiba ada ayah tiri. Butuh waktu lama dan banyak lika-liku baru kamu bisa menerimanya. Untung Paman Luo baik hati dan orang yang baik. Kalau diganti orang yang jahat, kamu dan adikmu bakal sengsara.
Lagi pula, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki lebih lapang dada, perempuan lebih kecil hati. Kalau ketemu perempuan yang kecil hati, kamu dan adikmu bakal sial. Ibu tiri di TV itu suka memukul, memarahi, bahkan menyiksa anak. Mengerikan sekali. Jadi aku tidak setuju. Tapi Paman Luo, dia sudah berkorban banyak untuk kita. Harapan nenek adalah semoga Paman Luo bisa meneruskan keturunannya. Jadi aku tidak ingin mengecewakan nenek. Kang Gni, rupanya kamu memikirkan nenek Luo ya. Tapi urusan pernikahan ini, bukan dia yang bisa memutuskan. Tetap tergantung Paman Luo sendiri. Tapi di hatinya, bukankah hanya ibumu satu-satunya? Sebenarnya dulu ibuku takut aku dan adik tidak ada yang mengasuh. Makanya menikah dengan Paman Luo. Ah, tidak mungkin. Ibumu menipu Paman Luo untuk menikah? Pasti Paman Luo sangat sedih hatinya. Kalau perasaan seseorang tidak sempurna, betapa menyedihkannya itu. Seperti keadaan ibuku dulu. Tapi sekarang sudah baik. Ibuku dan Paman Suangyan, hubungan mereka berkembang sangat lancar. Aku juga bisa melihat senyum bahagianya. Jadi menurutku, sekarang aku setuju. Paman Luo mencari kebahagiaan kedua dan menikah lagi. Ini juga bisa mewujudkan keinginan nenek Luo. Dezwa. Sipak ganti baju, kenapa kamu pakai baju seperti ini hari ini? Apa salahnya baju ini? Kamu harus berpakaian sesuai dengan peranmu, sekarang kan sudah jadi bos. Kamu harus terlihat seperti bos. Bos harus punya penampilan bos. Lihat Bos Bai, pakai baju biasa-biasa saja. Bos besar. Kita tidak perlu urus APA yang dipakai bos Bai. Kamu harus pakai baju yang enak dipandang. Wajahku sudah seperti ini, terserah deh. Lagi pula, kalau dia memandangku enak, ya berarti enak. Kalau dia tidak suka, ya berarti tidak enak. Bisa apa lagi, kan? Sudah, dadah, sampai jumpa. Dengar kata ibu, dezwa, dengarkan aku. Kamu. Anak kurang ajar, sudah besar tidak mau dengar kata ibu ya? Anak nakal. Menurutmu bagian ini perlu diubah tidak? Mau diubah seperti apa? Menurutku sih begini. Kenapa kamu menghindariku? Katakan mau diubah seperti apa? Lihat, begini, maksudku. Kalimat ini dipindah ke depan. Lalu penyusunan katanya disesuaikan. Ya, lihat penyusunan katanya seperti ini. Ayo cepat. Ya ayo, ubah penyusunan katanya. Ya. Nah sekarang lebih baik. Bagus, akhirnya selesai. Oh ya pengacara Ren. Mau ikut aku menemui Bos Bai? Soalnya detail-detail ini kan kamu yang tulis. Kamu mungkin lebih mudah menjelaskannya. Aku tidak ikut, ada urusan lain. Aku akan minta resepsionis mencetak kontrak, bawa ini saja. Ada apa ini? Pengacara Ren memang profesional, lihat kontrak yang disusunnya. Jelas dan terperinci. Bagus. Terima kasih atas apresiasi Kak Bai kepada pengacara Ren. Tentu aku apresiasi, aku sekarang langsung tanda tangan. Dazwa, kamu memang beruntung. Baru memulai bisnis, sudah bertemu wanita yang kompeten.
Orang baik dapat balasan baik. Aku ini orang bodoh yang dapat keberuntungan. Bodoh apa sih? Kamu kan pintar. Kamu adalah contoh orang baik yang dapat balasan baik. Aku kasih tahu ya. Di balik seorang pria, pasti ada seorang wanita yang berdiri di sana. Apapun kesulitan yang dihadapi, ada wanita di belakangmu yang berdiri di sana. Membantu memberi saran dan mengawasi, semua kesulitan bisa diatasi. Aku hanya kurang sedikit. Dazuo, kamu harus menghargainya. Kakak Bai, kamu salah paham. Aku dan dia cuma teman. Sudah jelas. Jelas apa? Di matamu, kamu menganggapnya sebagai teman biasa. Tapi di mataku, kalian berdua adalah pasangan. Mengaku atau tidak? Ini asam banget. Pei Jianfeng, kamu benar-benar gila. Di musim dingin, makan mie instan dengan polusi dan debu, mie sapi. Kamu tidak mengerti, ini adalah tugas dasar seorang penulis. Mengamati kehidupan. Kita duduk di sini, mengamati keramaian orang. Kamu akan menemukan banyak cerita. 1000 orang memiliki 1000 cerita. 1000 orang memiliki 1000 cerita, dan semuanya berbeda. Aku tahu setiap orang punya ceritanya sendiri. Tapi mereka juga tidak akan memberitahumu. Tidak perlu mereka beritahu, aku bisa melihat dengan mata bijakku. Lihat itu. Pria parubaya yang membawa tas kantor itu, lihat tidak? Dia pasti manajer menengah di kantornya. Tekanan kerja sangat besar, pernikahannya juga tidak bahagia. Orang seperti ini pasti punya pandangan suram terhadap hidup. Bagaimana kamu tahu? Cara berjalannya terburu-buru, menunjukkan tekanan kerjanya besar. Dia berjalan lambat, artinya tidak ingin pulang. Karena rumahnya tidak cukup hangat. Kamu pikir orang seperti ini bisa punya pandangan cerah? Masuk akal. Lihat pemuda dengan tas ransel itu. Jack Anton Jack. Dia punya pandangan sira dan hidup bahagia. Cuma penghasilannya sedikit. Aku lihat dia berpakaian bagus, kok penghasilannya sedikit. Yang penghasilannya banyak tidak akan pakai tas seperti itu. Tapi dia pasti sedang asyik dalam sintayang manis. Lihat gadis yang pakai sepatu bot itu, penghasilannya juga tidak banyak. Ping ping. Kamu makan mie instan? Kenapa kamu sampai di sini? Awalnya aku mau ke rumahmu buat kasih makanan. Gak nyangka kalian malah makan mie instan di sini. Kenapa keluar dari perusahaan? Menurutmu nongkrong di sini makan mie instan? Itu hidup yang kamu mau? Bukan, aku rasa makan mie instan juga seru kok. Aku memang begitu, mau makan apapun, pakai apapun. Yang penting senang. Kebahagiaanku bukan materi. Baiklah kalau begitu. Kalian makan dulu, aku pergi dulu. Cepat kejar. Maken lagi. Aku sudah bicara dengan perusahaan investasi terkait. Dan perusahaan dana, semuanya sudah. Mereka sangat puas dengan kinerja keseluruhan Datian Logistics. Dan bersedia menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Jadi, jika di pihak perusahaan, audit, hukum, dan akuntansi tidak ada masalah. IPO kita akan berjalan sangat lancar. Bagus sekali. Terima kasih atas usahamu untuk perusahaan. Jika perusahaan kita benar-benar bisa IPO, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Begini saja, aku putuskan untuk memberikan 5% saham kosong untukmu. Terima kasih, Bos Han. Akan segera aku atur orang dari perusahaan investasi untuk bertemu denganmu. Bahas detail-detailnya. Bu, aku pulang. Kontraknya sudah ditandatangani, loh. Bisa dibilang perusahaan kita sekarang sudah mulai stabil. Melaju di jalan sosialisme menuju depan. Hey you. Udah, jangan hey you lagi. Ini hal bagus, NK. Jadi, kamu tanda tangan kontraknya bersama Xiaomen? Dia ada urusan,
Jadi tidak ikut. Setelah tanda tangan, sudah bilang ke dia belum? Aku lupa. Benar-benar terkena euforia kemenangan. Kamu bisa menandatangani kontrak ini. Itu semua berkat Xiaomen. Iya. Cepat, beritahu dia kabarnya. Ajak dia makan. Kalau kamu dan. Anaknya aku yang jaga. Semuanya sudah beres. Cepat. Oke, aku ya. Jangan lupa traktir dia makan yang enak, ya? Aku tidak tahu apakah Luo Dazuo sudah menjelaskan detail kontraknya ke Bos Bai dengan jelas. Aku juga tidak tahu apakah mereka sudah tanda tangan. Sudahlah, ini bukan urusanku. Ngapain khawatir begitu banyak? Aduh. Bagus sekali, datang lebih awal lebih baik daripada kebetulan. Apa mau pulang kerja? Lapar ya? Aku traktir makan. Makan apa? Kamu sudah tanda kontrak belum? Sudah, baru saja tanda. Kamu sudah tanda tapi tidak bilang, bikin orang khawatir sia-sia. Aku terlalu senang dan excited sampai lupa. Baru ingat setelah ibu ingatkan pas aku pulang. Kamu tidak makan dengan ibu dan anak? Tidak usah. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu temani mereka. Kata ibu, tugasku hari ini adalah menemanimu, melayani Anda. Kita makan enak. Ayo pergi. Nenek, hari ini Paman Luo lembur lagi ya? Hari ini Paman Luo tidak lembur. Hari ini Paman Luo sudah tanda kontrak. Perusahaan bisa seperti ini. Semua berkat bantuan Tante Xiaomen. Tante Xiaomen bantu Paman Luo. Mewujudkan keinginan ibumu. Paman Luo Kembodo. Tante Xiaomen bantu sebesar ini. Tidak tahu traktir makan, malah pulang. Aku suruh dia traktir Tante Xiaomen makan. Malam ini cuma kita bertiga yang makan. Oh ya, pengacara Ren. Mau pesan anggur merah untuk merayakan? Lebih baik jangan minum alkohol. Tanpa alkohol kurang seru. Lihat dulu, ibu tidak suka karena kamu minum. Kurang puas. Lagi pula minum alkohol tidak baik untuk kesehatan. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Perusahaan mulai stabil. Kamu akan semakin sibuk. Harus lebih jaga kesehatan. Benar, dengar nasihat orang lain itu baik. Kalau begitu kita. Oh ya, waktu Bos Bai tanda kontrak tadi. Tidak ada pertanyaan? Tidak, lancar. Oh ya, dia juga bilang padaku. Katanya. Di balik pria sukses, pasti ada wanita yang lebih sukses mendukungnya. Dia juga bilang. Katanya perusahaanmu baru mulai. Pengacara Ren masih akan terus membantumu. Dia juga bilang, dia merasa kalian berdua tidak terlalu mirip mitra kerja. Lebih mirip. Mirip apa? Sahabat dekat.
Sama sekali tidak bagus. Miao Aksayan, Bukankah kamu sahabat dekatku? Dulu sangat mendukungku, sangat memuji novelku. Kenapa sekarang punya pendapat besar tentang tulisanku? Sekarang aku manajermu. Aku harus jujur tentang karyamu, ini tanggung jawabku padamu. Lihat novel yang kamu tulis ini, fokus karakternya tidak jelas. Perasaan antar karakter juga tidak pas, tidak menyentuh. Kata-katanya berbelit-belit, tidak jelas, juga tidak realistis. Aku baca 2 baris saja sudah ngantuk. Ini novel bukan lagu pengantar tidur. Kakak, novel itu harus ditulis sedikit demi sedikit. Diceritakan perlahan, beri pembaca perasaan mengerti tapi tidak mengerti. Tapi ini bukan mengerti tapi tidak mengerti. Ini sama sekali tidak bisa dimengerti. Kamu tidak mengerti. Kamu dulu kan guru. Kenapa selera segini saja tidak punya? Kamu bilang aku tidak punya selera? Atau sama sekali meremehkanku, mantan guru yang sudah resign ini? Bukan, itu kamu yang bilang. Aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak menyerangmu secara pribadi. Aku datang untuk mendiskusikan karyaku. Baik, kamu tidak percaya padaku sebagai manajer, tidak masalah. Kalau begitu aku cari orang untuk menilainya, oke? Oke, kamu cari orang, aku juga cari orang. Setelah itu kita bicara lagi. Baik. Selain bilang kita seperti sahabat dekat. Dia bilang apa lagi? Dia juga bilang, "Halo Jian Feng. Oke, aku segera ke sana." Halo Mia Osin. Oke, aku segera datang. Aku masih ada urusan. Kalau begitu kamu pergi dulu. Kalau begitu aku pergi dulu. Pelayan, bungkus. Sampai sekarang belum kembali. Berarti mereka berdua ngobrol dengan baik. Cocok ngobrolnya. Ini bagus. Ini sudah cukup, hatiku lega. Kakak Xiaomen, lihatlah. Sekarang aku kan manajernya juga. Aku kritik tulisannya tidak realistis, dia malah tidak senang. Aku kasih tahu, dia ini orangnya nggak bisa terima kenyataan. Aku suruh dia nulis cerita Mary Sue yang bikin sedih. Jack Sue, Tom Sue, Walnut Sue. Sampai aku lapar ngomonginnya, dia malah nggak mau. Dia maksa mau nulis yang mengharukan dan menyentuh, ya udah silakan. Nulis yang mengharukan dan menyentuh juga boleh sih. Tapi yang kamu tulis nggak haru sama sekali, nggak nyentuh sedikit pun. Aku aja nggak terharu, apalagi penerbit mana mau terima. Mia Osin ini nggak cuma merendahkan aku. Dia juga selalu nyuruh aku nulis novel kelas 3 yang laris di internet. Apa aku bisa nulis kayak gitu? Zuo, aku mau nulis yang benar-benar jujur dan penuh perasaan. Bisa pulang dan merenungkan dalam-dalam. Begini deh, yang aku mau itu tuh. Perasaan besar, emosi besar, cinta besar. Tapi dia nggak peduli, malah nyindir aku. Nggak ngerti, malah nyemangatin aku. Api kecil kreativitasku ini, dia padamkan semuanya. Dia pikir dirinya Lian ya? Nulis naskah di rumah selama 8 tahun. Itu karena dia punya istri yang mendukung. Baru bisa jadi master. Dia pikir dengan susah payah. Makan mie instan setahun 2 tahun di rumah, langsung jadi master. Jujur aja, master nggak jadi. Hatinya keras, nyawanya habis, halah. Aku kasih tahu, nggak bagus-bagus amat. Bukannya ada pepatah. Sial jangan salahin masyarakat. Nasib buruk jangan salahin pemerintah. Kamu nulis begini pembaca nggak suka. Salah siapa? Salah kamu sendiri, cari masalahnya di diri kamu. Apa sih perasaan besar, pola pikir besar? Udah deh jangan besar-besar dulu. Mulai dari yang kecil dulu. Gimana sih? Beneran nganggap diri sendiri artis ya? Kamu nulis tentang kehidupan rakyat biasa. Ya nulis yang bener-bener,
kehidupan mereka yang sebenarnya. Jangan nulis yang gak jelas begini. Mia Osin, kamu kan manajernya. Harusnya dukung dia, beri semangat, bantu dia bangkit. Bukan pas dia nulis yang gak sesuai selera kamu. Kamu cuma bisa kritik dari sudut pandangmu. Nah, kamu udah kritik dia segitu banyak. Pernah kepikiran gak cara bantu dia nulis? Enggak. Nah kan, kalian berdua udah mutusin. Kalau mau sukses di industri ini, kita harus saling menyesuaikan diri. Samakan konsep dan selera kalian. Kamu harus coba mengerti apa yang dia maksud. Kasih dukungan dan semangat, ngerti? Miaosin bilang kamu benar. Dia berharap novelmu ini. Kak Zuo, aku temanmu. Kok kamu malah di pihaknya dan menjatuhkanku? Gak kok. Aku objektif. Oh iya? Itu namanya apa ya? Manager. Bukannya dia manajermu? Demi kebaikanmu juga. Ngapain capek-capek ngomong panjang lebar? Zuangyan, aku butuh orang-orang kepercaya. Untuk investasi di Daitian Logistics. Orang dan dana bisa kubantu, tapi kamu tahu. Di bisnis nggak ada yang gratis. Nggak masalah. Oke, aku langsung hubungi. NAK, NAK, NAK. Gimana perasaanmu sama Xiaomen? Perperasaan apa? Tidur sekali langsung lupa. Katanya semakin akur. Lancar jaya, sampai sempat memeluknya. Aku memeluknya? Memelak, Bukan, aku beneran memeluknya. beneran, dan ngomong banyak.